Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Fajri Dwi Andika dari Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Jakarta. Saya mewakili pihak yang mendukung Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Hadirin yang saya hormati, bukan tanpa alasan saya mendukung hal ini, melainkan pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan seiring berjalannya waktu, cara kita mengakses pendidikan pun terus mengalami perkembangan. Saat ini dunia sedang memasuki era digital yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk cara kita belajar dan mengajar. Kita hidup di tengah gelombang perubahan teknologi yang luar biasa cepat. Dunia ini sudah tidak sama dengan seperti dahulu. Dan dunia pendidikan juga tidak bisa tinggal diam. Pendidikan sebagai fondasi pembangun bangsa harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perubahan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah lahirnya sistem pendidikan daring yang kini menjadi bagian dari kehidupan akademik di berbagai penjuru dunia. Maka dari itu, mendukung peralihan permanen pendidikan tinggi atau pendidikan tersier ke format daring bukanlah sebuah langkah mundur, melainkan sebuah langkah kemajuan besar yang kita perlu dukung bersama. Dengan ini banyak keuntungan yang kita dapat seperti sebagai berikut: aksesibilitas dan pemerataan pendidikan. Pertama, akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Di Indonesia masih banyak calon mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil atau pelosok, di mana akses menuju perguruan tinggi sangat terbatas. Jika hanya mengandalkan pendidikan tatap muka, maka mereka harus berpindah tempat tinggal, mengeluarkan biaya tinggi, atau bahkan mengubur mimpi mereka melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Dengan format daring, siapapun dari Sabang sampai Merauke memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi. Dengan adanya hal ini, mahasiswa tidak lagi terkait oleh jarak dan geografis. Sangat penting untuk menciptakan keadilan pendidikan di negara kita yang sangat luas ini. Yang kedua, efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya. Pendidikan daring memberikan efisiensi waktu dan budaya, baik dari mahasiswa maupun institusi pendidikan. Bagi mahasiswa, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi kos dan hidup di kota besar. Waktu pun bisa diatur lebih fleksibel. Banyak mahasiswa kini juga bekerja sambil kuliah. Format daring memungkinkan mereka belajar tanpa meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab lainnya. Dari sisi institusi, perkuliahan daring dapat mengurangi beban operasional seperti kebutuhan gedung, listrik, air, dan pemeliharaan fasilitas fisik. Dana ini dapat dialihkan dan meningkatkan kualitas sistem digital pelatihan bagi dosen atau pengembangan materi pembelajaran yang lebih interaktif. Jika terdepan relevansi dengan kebutuhan zaman banyak mempengaruhi ketiga pendidikan. Daring jauh lebih relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Masa depan kita sedang hidup di era digital, dan di mana keterampilan literasi, komunikasi, virtual, kolaborasi, daring, manajemen waktu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja melalui pembelajaran daring. Mahasiswa tidak hanya belajar materi kuliah, tapi juga terbiasa berkomunikasi lintas platform. Selain itu, jika kita melihat universitas tertentu telah membuka program pendidikan daring permanen, karena mereka menyadari bahwa sistem ini lebih adaptif, fleksibel, dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Mengapa Indonesia tidak mengikuti jejak tersebut? Jika itu berarti membuka peluang besar bagi rakyat dan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya. Hadirin yang saya hormati, pendidikan daring bukanlah ancaman, melainkan peluang emas, peluang untuk menjangkau lebih banyak orang, peluang untuk mendidik generasi masa depan yang adaptif, mandiri, dan siap menghadapi dunia kerja digital. Pertama, pendidikan daring memberikan akses yang lebih luas. Dengan sistem online, seseorang mahasiswa dari pelosok Papua, pelosok Sumatera, ataupun daerah terpencil lainnya, Indonesia kini memiliki akses yang sama ke materi pembelajaran dari universitas-universitas terbaik yang ada di Indonesia. Dalam maupun ke luar negeri tidak perlu pindah kota, tidak perlu mengeluarkan biaya besar transportasi. Kedua, pendidikan daring memberikan fleksibilitas yang luar biasa. Sela-sela pekerjaan, ia memberikan kesempatan untuk belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyak mungkin. Ketiga, peralihan daring sangat mendorong penguasaan teknologi dan keterampilan abad. Di era reformasi industri 4.0 dan menuju 5.0, penguasaan teknologi informasi menjadi syarat utama di era belajar daring. Mahasiswa terbiasa menggunakan platform digital berkomunikasi secara virtual yang mengelola waktu sendiri, mengakses informasi, dan memfleksibelkan waktu
untuk belajar. Saatnya kita berhenti memandang pendidikan daring sebagai pelengkap atau cadangan. Saatnya kita mengakui sebagian besar utama dari masa pendidikan tinggi. Sebab masa depan bukanlah tentang gedung-gedung besar dan kelas-kelas konvensional. Masa depan adalah tentang akses, inklusif, fleksibel, dan adaptivitas. Dan semua ini bisa diwujudkan lewat sistem pendidikan tersier atau daring. Dewan Juri yang terhormat, mari kita dukung transformasi ini. Mari kita sambut dengan masa depan pendidikan dengan terbuka dan pikiran yang siap berubah. Tanpa alasan saya mendukung hal ini karena ingin menciptakan dan membuat pendidikan Indonesia semakin menjadi dan dapat membuka lapangan untuk semua yang ingin membutuhkan. Terima kasih.